Nah, malam hari ini kita akan lanjut bahas mengenai kejadian 32. Ya, satu perikop kita akan bahas mengenai Yakub takut bertemu dengan Esau dan pergumulan dengan Allah. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mendaraskan doa. Nah, saya pikir ini penting ya untuk kita mendaraskan lagi doa pengakuan iman, doa syahadat rasuli, tapi ini yang panjang, pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Mari kita buka jazz malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia wafat, kesengsaraan, dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Kami percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Kami percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, selamat datang yang baru bergabung. Kita baru saja selesai doa. Kita baca ya KGK 40-41. Karena pengetahuan kita tentang Allah itu terbatas, maka pembicaraan tentang Allah pun demikian juga. Terbatas juga pembicaraan tentang Allah. Kita hanya dapat berbicara tentang Allah dari sudut pandang ciptaan dan sesuai dengan cara mengerti dan cara berpikir manusiawi kita yang terbatas. Segala makhluk menunjukkan kesempurnaan tertentu dengan Allah, terutama manusia yang diciptakan menurut citra Allah. Karena itu, aneka ragam kesempurnaan makhluk ciptaan, kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, mencerminkan kesempurnaan Allah yang tak terbatas. Maka berdasarkan kesempurnaan makhluk ciptaan, kita dapat membuat pernyataan tentang Allah. Sebab orang dapat mengenal Khalik dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Ya, jadi Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa kita bisa mengenal Allah melalui ciptaan, tapi terbatas, sangat terbatas. Nah, maka itu kita butuh wahyu. Bahkan puncak wahyu nanti akan berada dalam Yesus Kristus, karena Dia sendiri adalah Allah. Tadi kita pengakuan iman tadi ya, Dia sendiri adalah Allah yang turun menjadi manusia. Gitu. Nah, lalu kita lanjut, kita akan baca firman hari ini. Kita baca dulu dari Kejadian 32 ayat 1 sampai 32. Mungkin saya boleh minta tolong Kopiter untuk membacakan. Boleh Kopiter? Iya. Jelas nggak ini? Jelas. Jelas Silakan. ya. Oke. Kejadian 32 ayat 1 sampai 32. Yakub takut bertemu dengan Esau dan pergumulannya dengan Allah. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya
ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulalah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, "Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?" Jawablah, "Milik hambamu Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami." Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, "Seperti kataku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami." Sebab pikir Yakub, "Baiklah, aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik." Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri,
dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terima kasih Ko Peter yang sudah membantu membacakan. Nah, selamat datang yang baru bergabung. Hari ini kita bahas Kejadian 32 ayat 1 sampai 32. Nah, tadi kita sudah baca firman untuk malam hari ini, dan ini kira-kira pertanyaan sharing. Ini kita saling sharing dulu ya sampai jam 8. Nah, ini kira-kira mungkin ada pertanyaan sharing yang bisa membantu kita. Apa yang bisa kita pelajari dari Yakub? Apa yang bisa kita pelajari dari lawan gulat Yakub? Apa yang bisa kita pelajari dari pergulatan Yakub? Boleh juga men-sharingkan yang lain atau mau memberikan kesaksian atau mau bertanya, silakan. Monggo. Ada yang mau sharing? Silakan siapa aja ya. Sedikit dari Oh ya, kok Mas Kris, monggo silakan. Tadi, oh ya oke. Ya, cuma sedikit sih Mas. Ini yang saya tangkap aja, yang dipelajari sama Yakub adalah ketika dia menghadapi tekanan, dia kan memang sadar akan kesalahannya ya, yang sebelum dia pergi itu. Nah, dia ketika kembali itu juga menghadapi semuanya itu dia tetap meminta pertolongan Tuhan juga gitu. Nah, itu yang aku tangkap sih. Nah, cuma ada satu pertanyaan juga sih, maksudnya tadi ada, memang sesuai judulnya ya, dia bergulat dengan Allah dan manusia waktu itu. Nah, yang jadi pertanyaan, tapi mungkin ini pasti Mas akan bahas sih nanti di situ. Ini beneran apa beneran Allah sendiri yang bergulat sama Yakub, atau putusannya, atau malaikatnya? Mungkin Mas menemukan di referensi-referensi lain seperti biasanya. Dan itu aja Mas, terima kasih. Siap, terima kasih Mas Kris. Ya benar ya tadi ketika Mas Kris bilang bahwa ketika Yakub ingin bertemu Esau pun Yakub kira-kira sudah tahu ya bahwa Esau akan marah karena kesalahan, dalam tanda kutip kesalahan yang pernah dilakukan Yakub pada Esau. Gitu ya, tapi Yakub mengandalkan Allah. Nah, terus tadi kalau pertanyaannya adalah ya siapakah lawan gulat Yakub ini ya? Apakah benar-benar Allah atau utusan atau siapa? Memang akan saya bahas ya, seperti biasa. Tapi gini, kalau misal teman-teman mau sharing, gitu ya, sekalipun nanti saya bahas, tapi kalau teman-teman mau sharing, silahkan gitu. Siapa tahu memperkaya, gitu kan? Jadi sebanyak apapun literatur yang saya baca, tetap pun sharing dari teman-teman juga
akan sangat memperkaya gitu. Ya kan? Nah, memang nanti akan saya bahas kira-kira itu siapa. Gitu ya. Siapakah yang bergulat? Kenapa kok misal katakanlah kalau itu Allah, kenapa kok bisa kalah? Allah tuh kalah gulat sama Yakub kan gitu. Dituliskan bahwa Yakub itu menang melawan Allah dan manusia gitu. Jadi artinya kalau Yakub menang lawan Allah, berarti Allah kalah dong sama Yakub kan begitu. Nah, Allah kok bisa kalah? Kan jadi pertanyaan memang. Gitu ya. Nah, maka ini siapa yang menjadi lawan gulat Yakub? Nah, itu nanti memang akan saya bahas. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang mau men-sharingkan hal itu, kira-kira mau mengungkapkan pendapatnya, ini kira-kira siapa atau mungkin maknanya apa, itu boleh ya. Monggo silakan. Terima kasih di pertanyaan dari Mas Kris. Luar biasa. Nah, monggo silakan. Yang lain, siapa yang mau sharing, mau kesaksian, atau mau tanya juga boleh. Ya. Mau mengungkapkan pendapatnya kira-kira siapa sih lawan gulat Yakub ini? Nah, itu juga boleh. Monggo silakan. Satu lagi sih Mas. Ada satu lagi sih yang aku tangkap dari Yakub. Yakub ini dia orang yang berani ini ya, maksudnya berani menghadapi konsekuensi ya. Maksudnya kan dia kan kaya, terus punya ya harta banyak gitu. Kenapa harus kembali ke situ, kan dia bisa milih ke yang lain gitu. Maksudnya dekat-dekat situlah atau gimana. Tapi dia berani untuk ngambil resiko yang mungkin mungkin entah dia sudah perhitungkan atau enggak gitu ya, hitung-hitungannya. Kalau dia udah kalau dia mempunyai banyak harta benda dan ada keluarga kayak gitu, untuk memutuskan untuk kembali itu kan mungkin ada hitung-hitungannya dulu ya, mungkin dia sudah berhitung gitu. Ya itu aja sih yang saya pelajari. Terima kasih Mas. Memang sosok Yakub nih kalau kita bahas dari kemarin-kemarin itu memang mantap memang ya, memang mantap memang gimana ya? Jenius sekali gitu. Dan nanti di perikop ini pun juga makin nampak kejeniusannya Yakub. Makin nampak. Ini luar biasa. Ini orang yang bijaksana sekali, orang yang jenius sekali, orang yang cerdas lah. Saya kira maksudnya dia secara mungkin ya kok kayak zaman sekarang secara kognitif ataupun secara emosional ini cerdas sekali. Itu mau menghadapi manusia, menghadapi hewan, menghadapi cuaca itu cerdas. Kira-kira orang ini. Nah, nanti juga kenapa kok akhirnya Yakub memilih kembali ke Kanaan itu? Memang alasan paling utama itu adalah karena perintah Tuhan. Gitu, nanti di Kejadian 28 kita baca bahwa ketika Yakub pergi, Tuhan itu bilang, aku juga akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Gitu. Jadi dari Kejadian 28. Gitu ya. Jadi Yakub tahu bahwa oke, berarti aku pergi untuk sementara dan akan kembali ke sini. Karena Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau pergi dan aku juga yang akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Nah, jadi itu mengindikasikan jadi akhirnya Yakub ya tidak ke negeri yang lain, tapi dia kembali ke negeri memang di mana Tuhan taruh janjinya. Nah, itu. Karena di sini janji Tuhan itu penting. Dalam Alkitab itu setiap janji Tuhan itu penting. Dan Yakub menangkap itu dengan luar biasa. Maka Yakub tahu sekalipun konsekuensinya dia harus berhadapan dengan Esau. Gitu ya. Konsekuensinya dia harus berhadapan dengan Esau, tapi karena ini janji Tuhan, ini perintah Tuhan, ini yang Tuhan mau, maka Yakub ambil risiko. Tadi yang Mas Kris bilang ya, Yakub ambil risiko demi kehendak Tuhan. Nah, ini mantap. Ini keren banget menurut saya. Ini keren banget Yakub ini. Luar biasa. Terima kasih Mas Kris. Wah, mantap. Sudah banyak hal ya dibukakan dari sharing ya. Nah, oh silakan Krisna, monggo. Izin ya mau sharing. Kalau dari aku di sini sebenarnya ini memang ceritanya sebenarnya bukan baru sih ya, pasti dari antara kita juga mungkin udah pernah dengar gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sih tentang Yakub yang takut bertemu kakaknya ini, itu tuh gimana ya, kayak
ini aku sharing sih, lebih ke sharing sih ya, teman-teman. Jadi kayak, aku ngerasa kalau baca, tentang ini atau ingat tentang ini tuh, aku kayak mau ngomong gitu loh ke Yakub, "I can feel you," gitu. Karena aku kan anak bungsu gitu ya, dan aku tuh, sering gitu keluargaku tuh ya banyaklah konfliknya gitu, terutama konflik antara kakak dan adik. Dan aku sendiri adalah orang yang paling sering takut, eee, ya paling sering takut sama kakak aku, bukan cuma sama kakak aku, tapi sama abang aku juga, dan bahkan baru-baru ini sempat ada konflik dan abang aku sempat mau klarifikasi ke aku lewat chat, padahal dia cuma nanya, tapi aku udah takut, aku langsung left grup, aku langsung blok dia, karena aku udah takut, karena mikirnya tuh udah ke mana-mana gitu. Tapi aku salut banget sih lihat Yakub ini, karena dari doanya dia tadi ya, di Kejadian 32 ini, dia itu doa kan di sini waktu dia udah ketakutan banget gitu, waktu dia udah nyuruh pasukannya, ngutus pasukannya untuk, ngelihat Yakub dulu ke depan, ngelihat Esau ke depan, dan ternyata pasukannya kembali dan bilang, Esau tuh udah di jalan gitu kan, dan dia makin takut gitu. Dan pas dia takut itu dia berdoa gitu kan. Nah, dan dia berdoa tuh aku ngelihat doa-doanya ini panjang banget gitu. Dan seolah-olah kayak dia tuh ngomong, eee, overthinking kalau aku ya, dari sisi aku nggak tahu ya, mungkin karena aku pernah merasakan ini, jadi kayak aku ngerasa Yakub tuh berdoa tuh selalu overthinking gitu, bagaimana kalau dia membunuh aku, mikirnya tuh jauh-jauh banget gitu, membunuh ibu dan ibu dari anak-anakku gitu. Nah, tapi iya emang bener, walaupun dia udah overthinking, walaupun dia udah mikirnya jauh banget gitu ya, bakal dibunuh, bakal ini gitu, padahal cuma masalah gitu doang, nggak masalah gitu doang sih mungkin, ya itu besar sih waktu itu memang gitu ya, tapi kan itu udah lama banget gitu loh. Maksudnya udah bertahun-tahun yang lalu gitu, tapi si Yakub ini tetap merasa bersalah dan merasa takut banget gitu, dan tapi ya itu bener kata si Albert bahwa dia tetap ingat janji Allah di ayat 12 tuh, yang aku salut tuh walaupun dia udah berpikiran aneh-aneh, udah overthinking tentang Esau, dia tetap bisa bilang, "Bukankah engkau telah berfirman?" Nah, itu salut sih. Karena aku sendiri kalau lagi takut, apalagi takut dengan orang ya, bukan takut dengan situasi. Kalau dengan situasi aku lebih cuek sih, tapi kalau takut dengan orang yang aku tahu dia pernah marah besar, yang aku tahu dia pernah berbuat sesuatu yang kasar, menyakitkan gitu kan. Dan itu aku pasti takut banget dan mikirnya tuh aneh-aneh gitu, dan aku cenderung menjauh kayak gitu kan. Dan aku juga ngelihat dari sini, ya aku tuh mencoba, membuat perlindungan, ada beberapa pasukan dulu berlapis-lapis, jadi kalau ada yang kalah, nah jadi dia tuh mikirnya udah banyak, kalau udah panjang, jadi kalau pasukan yang pertama terluput, ya mungkin ada pasukan yang selanjutnya yang bisa ngelindungin dia gitu-gitu. Tapi aku salut banget sih dia masih ingat janji Tuhan, walaupun dia udah overthinking dan takut, ketakutan banget sama Esau gitu. Nah, terus habis itu, dia bermalam, terus kan di sini tuh aku juga mau nanya sih, lebih mau nanya, kenapa kan dia ngasih, terus dia punya ide setelah dia berdoa itu kan dia kayak dapat hikmat untuk berbuat, untuk mempersembahkan kepada Esau. Dia udah merencanakan itu kan di ayat 14, 200 kambing, 20. Nah, ini tuh aku mau bertanya gitu, karena aku percaya gitu ya kalau di Alkitab tuh, semuanya tuh bermakna gitu ya, bahkan dengan angka-angka. Nah ya, ini aku sekalian nanya, apa sih maknanya, jumlah-jumlah itu? Apakah ada makna atau memang ya dia menyisihkan segitu atau gimana gitu? Ada nggak sih makna dari jumlah-jumlah, persembahan dari si Yakub ke Esau ini, dari 200 kambing, kan banyakan tuh angka 2 ya, 200 kambing, 20, terus 200 domba, 20 domba, ada sih yang 30 unta, tapi ada juga yang 40, cuman kebanyakan yang 220, ada angka 2-nya lah gitu. Dan apa sih, ada nggak sih maknanya atau ya memang, itu ya angka aja gitu. Nah, itu sekalian mau nanya itu sih aku, kenapa jumlah-jumlahnya tuh segini gitu, untuk yang dia persembahkan ke Esau. Ya, itu aja sih, Bert. Ya, maaf kalau banyak nanya. Terima kasih. Oh, nggak apa, Kris. Terima kasih, terima kasih. Jadi benar ya, Krisna bilang memang Yakub ini takut ya.
Jadi kalau kita baca bahkan ayat 7 ini jelas sekali, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Jadi kita menceritakan salah satu bapak bangsa itu Yakub apa adanya gitu ya. Bahwa Yakub takut sampai merasa sesak hati. Gitu. Memang Yakub takut. Nah, ini ketakutan Yakub itu sebenarnya karena 400 orang ini. Gitu. Jadi 400 orang ini membuat Yakub takut. Kalau kita lihat bagian pertama, sebenarnya Yakub ini nyuruh utusan dulu. Bahkan dia bilang di utusan yang pertama dia bilang beginilah kata hambamu Yakub gitu. Ya, kata hambamu Yakub. Ya kan? Sampai begitu merendahnya Yakub. Ini di utusan pertama. Tapi ternyata utusan ini kembali dan bilang, wah Yakub Esau membawa 400 orang. Wah ini takut Yakub, gitu kan? Nah, nanti kita akan baca literatur yang lain. Kemungkinan 400 orang ini 400 pasukan perang, bahkan bukan pasukan perang, tapi 400 pemimpin pasukan. Jadi bukan cuma pasukan perang, tapi 400 orang ini 400 pemimpin pasukan. Makanya Yakub takut. Nah dari sinilah makanya dia berpikir, wah udahlah matilah gua nih lah gitu kan. Udahlah nih ya Esau pasti bunuh aku lah, udahlah habislah gitu kira-kira begitu. Apalagi Esau datang sedang jalan menemui engkau gitu. Jadi Esau posisinya tidak diam. Bukan diam menunggu. Gitu kan? Tapi dia datang ke Yakub dengan 400 orang. Maka Yakub akan sangat ketakutan gitu. Gitu ya. Yakub akan sangat ketakutan. Nah, akhirnya Yakub punya siasat yaitu ini, memberikan persembahan untuk Esau. Nah, persembahannya ini 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta dan semuanya ini ya. Budak-budaknya diserahkan semua itu kepada budak-budaknya juga gitu kan. Nah, memang kalau saya jujur dari angka-angka ini dari semua yang saya baca, yang saya pelajari, saya tidak menemukan pemaknaan apapun dari angka-angka ini. Sekalipun mungkin ada orang yang suka mengidentifikasikan, oh angka 2 itu artinya ini, angka 3 itu artinya Tritunggal atau apa gitu ya. Tapi saya nggak sebegitunya sebenarnya, karena tergantung konteks gitu. Karena apapun itu tergantung konteks. Gitu. Jadi nggak harus sebegitunya sebenarnya. Nah, maka dari semua literatur yang saya baca, semua sumber-sumber saya baca, itu tidak mengungkapkan makna tertentu untuk angka-angka ini. Gitu. Tapi ini mengisyaratkan, ini menunjukkan yang tadi sebenarnya. Menunjukkan ayat kelima, aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba. Budak laki-laki dan perempuan. Nah, maka lembu sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki dan perempuan ini ditunjukkan Yakub di ayat 14 dan 15 kepada Esau. Bahkan bukan cuma ditunjukkan, tapi dipersembahkan. Gitu. Tapi dipersembahkan. Dan ini di dalam masyarakat Oriental. Nah, sini saya bilang Oriental itu nggak ada hubungannya dengan negara China ya. Tapi Oriental di sini orang-orang Timur Tengah maksudnya. Di kebiasaan orang Oriental adalah ini. Jadi sebelum bertemu mereka memberikan persembahan. Gitu. Jadi ada kebiasaan. Jadi di sini pertama Yakub menunjukkan, bukan hanya menunjukkan, tapi bahkan memberikan kekayaannya kepada Esau. Dan Yakub juga melakukan kebiasaan orang setempat. Itu dengan memberikan persembahan. Nah, tapi karena Yakub tahu Esau itu, di pikirannya Yakub, Esau itu masih marah sama dia, maka Yakub kasih persembahan yang sangat banyak. Nah, itu aja paling. Tapi kalau spesifiknya angka 2 itu apa, terus 200 itu apa, 20 apa, 30 itu apa, enggak. Saya tidak menemukan hal itu. Dari apa yang saya pelajari, dari semua yang saya baca, saya tidak menemukan hal itu. Paling begitu saja, Krisna. Semoga menjawab. Siap. Ya, sama sedikit lagi yang aku dapat juga dari Yakub ini adalah di tengah ketakutan dia justru bertemu dengan Allah gitu ya.
Ya aku walaupun belum tahu ya, walaupun belum dijelasin Allah yang dimaksud di sini tuh gimana kayak yang ditanya Mas Kris tadi. Tapi ya itu sih kalau dari aku pribadi yang aku rasakan, di tengah ketakutan pun sebenarnya kita masih bisa bertemu dengan Allah secara pribadi gitu. Itu sih. Ya, udah. Makasih Bert. Siap, wah. Terima kasih Krisna atas sharing, kesaksian, dan pertanyaannya. Oh, tiga-tiga ya. Sharing, kesaksian, dan pertanyaan dari Krisna. Terima kasih. Luar biasa ya. Monggo silakan yang lain. Siapa tahu ada yang mau sharing, ada yang mau kasih kesaksian, atau mungkin ada yang mau bertanya, juga monggo. Silakan. Siapapun boleh ya. Oh, silakan Edu, silakan. Monggo. Terima kasih Pak. Wah, senang sekali bisa berbagi lagi malam ini. Saya mau menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Apa yang bisa kita pelajari dari Yakub? Saya sendiri tadi melihat cerita Yakub ini, saya melihat bahwa ketakutan itu ternyata menjadi suatu keberanian gitu. Ketakutan itu membuat Yakub punya strategi baru. Saya belajar satu hal dari situ. Wah, ternyata ketakutan itu kalau kita bisa fungsikan, dia bisa menjadi yang men-trigger kita untuk menghasilkan sesuatu yang justru ada strategi baru, muncul pemikiran yang baru, sehingga ya aku bisa tadi nanti ke depannya ada yang saya duluankan, ini kata-kata mereka. Jadi ada hal baru gitu. Dan Yakub tidak menjauh dari itu, dari ketakutannya. Kebanyakan kita mungkin ketika dikasih satu warning dan aduh, sudah bahaya ini, saya sudah bisa memprediksi ke depannya bagaimana seperti ini, mundur gitu. Tapi di sini ketakutan justru menjadi keberanian walaupun masih was-was gitu. Kemudian yang paling saya sukai dalam hal ini sejak saya baca dari saya kecil tentang ini, Yakub bergulat dengan Allah, saya jadi terpikirkan menarik sekali ya. Dari mana Yakub belajar cara bergulat yang baik gitu. Ternyata Yakub tidak hanya kognitifnya secara bagus gitu, tapi fisiknya juga bagus gitu. Jika seandainya masih ada sekarang, pasti ada banyak orang yang mau belajar bergulat gitu sama dia. Sampai bertahan, tidak kalah. Kemudian di sini saya belajar bahwa Yakub itu ternyata secara fisik dia juga kuat. Tidak hanya cerdik, pemikirannya juga tidak hanya itu, tapi fisiknya juga kuat. Kemudian saya mau membela yang ini, lawan gulat Yakub gini. Saya mau mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak kalah. Kenapa saya mengatakan dia tidak kalah? Karena ada yang dia mungkin ada tujuannya ya sebenarnya. Makanya tadi yang berhubungan dengan Fajar ada tadi katanya itu. Ketika sudah muncul Fajar, dia mengatakan ini sudah saatnya ini saya pergi. Tapi kalau misalnya tidak ada hal itu atau mungkin tidak ada tujuan lain, mungkin bisa terus saja bergulat dinikmatinya bersama Yakub gitu. Tapi ternyata di sini sekuat-kuatnya Yakub bergulat ada titik lemahnya. Ini yang saya sangat sukai, kenapa titik lemahnya sampai pangkal pahanya itu dipukul gitu. Ternyata sekuat-kuatnya Yakub bisa dilihat juga. Lawannya ini bisa lihat ternyata. Harusnya dari awal kalau dia mau berbuat seperti itu, kenapa tidak dari awal? Gitu. Jadi dia mau bermain-main dulu gitu, mau bermain-main dengan Yakub dan ketika sudah waktunya sudah bosan gitu ya. Titik lemahnya di sini, pukul aja, plak, sudah gitu. Itu Pak yang mau saya bagikan untuk malam ini. Terima kasih. Wah, mantap Edu. Benar ya kalau Edu bilang bahwa Yakub ini bukan cuma pintar, bukan cuma berpengetahuan, bukan cuma cerdas, bukan cuma jenius, tapi fisiknya kuat. Kita coba baca Kejadian 29 ayat bentar ya.
Kejadian 29 ayat 10. Kejadian 29 ayat 10. Jadi dari ayat 8 sampai 8 dan 10 gitu ya. Kejadian 29 ayat 8 dulu saya bacakan. Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Jadi ini bisa mengisyaratkan bahwa batu sumur untuk tempat untuk minum kambing domba itu tidak bisa digulingkan oleh satu orang. Maka di sini ada 3 gembala kalau tidak salah. Gembala-gembala gitu. Jadi ada lebih dari 1 gembala, harus berkumpul semua dulu kambing dombanya, semua gembala itu harus berkumpul dulu, baru menggulingkan batu penutup sumur itu bersama-sama. Nah, tapi menariknya di ayat ke-10, ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu Yakub menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Nah, di sini Yakub yang harusnya tuh batu penutup sumur digulingkan oleh lebih dari 1 orang, Yakub di sini menggulingkan sendirian. Nah, ini mengisyaratkan kekuatan fisik Yakub memang. Maka waktu kita bahas kejadian 29, kalau tidak salah saya juga sempat bilang bahwa hal ini itu mengindikasikan kekuatan fisik Yakub yang menjadi salah satu alasan kenapa Yakub ini bisa menahan sosok misterius ini. Gitu ya. Bahkan ini dia sudah terplecok. Pangkal pahanya sudah terplecok. Tapi Yakub masih kuat untuk menahan orang itu. Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Gitu. Jadi ini kuat sekali. Sekalipun pangkal pahanya sudah terplecok, tapi Yakub tetap bisa menahan orang itu. Gitu. Ini menunjukkan kekuatan fisik Yakub yang luar biasa. Itu dari kejadian 29 sudah kelihatan itu. Gitu ya. Nah, terus juga tadi Edu juga membukakan sedikit hal gitu ya. Benar kata Edu bahwa salah satu alasan kenapa Yakub bergulat dengan sosok misterius ini adalah mengungkapkan kelebihan dan kekurangan Yakub. Kelebihan dan kelemahan Yakub. Kelebihan Yakub adalah ketika Yakub berhasil menahan sosok misterius ini sampai fajar. Itu kelebihan Yakub. Nah, kekurangan Yakub adalah di sendi pangkal paha itu. Nah, jadi salah satu hal yang mau diajarkan Allah mungkin kepada Yakub adalah Allah mau menunjukkan kelebihan dan kekurangan Yakub. Nah, itu nanti Santo Efrem akan menyatakan hal itu ya. Nah, nanti kita akan baca. Nah, tapi itu ya sudah sedikit dibuka oleh Edu, maka saya lanjutkan sedikit. Jadi salah satu halnya itu salah satunya menunjukkan hal itu. Kelebihan dan kekurangan Yakub. Nah, begitu. Terima kasih Edu. Luar biasa. Mantap. Ada lagi yang lain? Mungkin yang baru bergabung, selamat datang. Kita bahas kejadian 32 ayat sampai 32 ya. Tentang Yakub. Persiapan Yakub bertemu Esau. Yakub takut bertemu Esau dan pergumulan Yakub dengan Allah. Nah, sampai jam 8 kita akan saling sharing gitu ya. Nah, monggo silakan. Siapa tahu sini ada yang mau lagi di-sharingkan, mau memberikan kesaksian atau pertanyaan. Oh, Peter, monggo silakan. Mau nanggapin sedikit aja sih tentang sosok yang dihadapi Yakub. Itu apakah Allah atau malaikat atau apa gitu. Kalau menurut saya sih nggak begitu penting lah, karena begini, yang penting itu firmannya gitu. Kalau misalnya seorang raja mengutus ajudannya itu membawa firman, membawa titah raja, meskipun itu ajudannya, tapi ketika dia membawa titah raja, ya levelnya sama sih. Ya mungkin kalau secara manusiawi kita merasa lebih wah gitu ya kalau sang raja datang sendiri gitu. Tapi segitu gimana ya?
ya siapa kita gitu. Wah, sampai sang raja sendiri yang datang gitu. Waduh, kita kalau memang benar bisa seperti itu ya puji Tuhan ya, berarti kita merasa benar-benar super spesial gitu. Cuman kalau menurut saya kayak kalau ajudannya malaikat atau siapapun yang diutus datang aja, kita sudah merasa senang gitu. Kita merasa sang raja sendiri ya memperhatikan kita gitu. Dan yang paling penting ya itu firmannya yang datang, titahnya itu levelnya sama, mau siapapun yang menemui kita datang, ketika dia bawa firman, ketika dibawa titah atau apa gitu, pesan dari raja ya levelnya sama gitu. Terus di sini saya banyak ngelihat kejadian-kejadian yang suddenly gitu, tiba-tiba, kayak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Tiba-tiba ada malaikat, tiba-tiba ada orang yang entah siapa itu, pokoknya yang kejadian sebelumnya juga tiba-tiba si Laban didatangi Tuhan gitu, tiba-tiba, semua itu serba tiba-tiba kalau saya lihat itu. Ya mungkin itu ini apa ya, ini Tuhan, cara Tuhan juga mungkin seringkali mungkin seperti itu ya, suddenly ya, kita harus siap sedia, makanya kita harus kalau ada perjumpaan apa ya istilahnya tuh, kalau ada sesuatu yang apa ya mythical apa ya, pokoknya perjumpaan lah, pokoknya tiba-tiba ada perjumpaan, kita harus cepat responi gitu. Ada sesuatu yang apalah istilahnya ya, kalau ya perjumpaan lah gitu, anggap aja perjumpaan ya, perlu setiap saat. Jadi kalau tiba-tiba ada ini, kita harus siap. Dan ini kalau secara manusiawi, secara psikologi kan hati manusia itu tiba-tiba berubah drastis gitu. Laban tiba-tiba berubah drastis. Kairos ya benar, kalau ada tiba-tiba kairos gitu kita harus responi, karena kalau enggak takutnya lepas gitu, lewat gitu. Dan itu juga manusia tiba-tiba bisa berubah. Ini Esau, kalau kita baca juga nanti, Esau tuh tiba-tiba hatinya berubah. Ya mungkin ada dari Yakub juga sih, kepintaran Yakub, dia kasih istilahnya, kasih upeti pendamaian istilahnya gitu. Ya memang ada peran dari Yakub juga, tapi saya percaya yang terlebih lagi itu ada peran Tuhan. Tiba-tiba ketemu malaikat, tiba-tiba Esau berubah, tiba-tiba Laban berubah, semuanya serba tiba-tiba gitu. Waktu kemarin pisan saya dengar di channel AOC itu ada Pak Aruna bawain firman. Pas apa ya, dia ada peserta yang nanya, ini saya dapat mimpi tentang kunci gitu, segala macam ya, bla 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 lah. Kata Pak Aruna bilang, ya cepat harus diresponi, harus cepat minta clue, minta petunjuk kalau ada apa-apa tuh. Jadi cepat minta petunjuk, harus sampai dapat gitu, sampai istilahnya, oh Tuhan, kalau saya nggak dapat jawaban, saya tetap puasa terus nih gitu. Bukannya ngancem, bukannya ini, tapi respon hati gitu. Dan soal yang ini juga, Yakub ngotot, ayo berkati aku gitu. Itu ya nggak salah gitu. Kayak tadi Pak Aruna ya, ngotot aja, saya mau dong ini jawabanmu Tuhan, ngotot gitu.
Saya juga pernah punya pengalaman pribadi juga. Saya dapat impresi saya di luar lapangan basket, orang-orang main, saya mah cuma di luar lapangan. Terus saya nekat loncat, ngeloncatin pagar, mau main, pokoknya Tuhan aku mau main gitu. Kata kakak rohani saya, ya nggak apa-apa gitu ya, ngotot mah ya nggak apa-apa gitu. Kayak Yakub gitu ya, pokoknya aku kalau kamu mau pergi, berkati aku dulu gitu, seperti itu. Jadi ya it's okay lah kalau untuk untuk kebaikan gitu segala macam. Terus apa lagi ya? Oh iya, saya juga punya pengalaman teman saya di AOC. Jadi pendoa bareng sama saya di GBI, cuman bandel ke AOC gitu. Nah, di sana itu teman pendoa saya itu tiba-tiba dapat penglihatan, dikasih jubah gitu. Jubahnya bagus tuh. Teman saya teh bengong, ini teh apa tiba-tiba dikasih jubah gitu. Padahal dia baru pertama kali ke AOC gitu. Baru pertama kali datang ke sana, tiba-tiba dikasih jubah. Nah, hebatnya dia tuh langsung respon gitu. Tuhan ini apa? Terus dia tanya-tanya, ini gimana ya? Akhirnya di AOC itu ada orang yang biasa buat jubah gitu. Wah, dia langsung konsultasi gini gitu. Akhirnya dia bikin tuh jubah. Dan ya percaya nggak percaya, itu sekarang dia benar-benar diberkati luar biasa itu. Wah, rumahnya gede, mobilnya bagus. Ya mungkin bukan cuma faktor itu aja, mungkin ya ada faktor lain, kerajinan segala macam gitu. Mungkin ada faktor lain juga. Cuman ya saya percaya itu ada faktor itu juga, respon cepat gitu. Jadi benar-benar suddenly yang tadi Yusni bilang juga, kairos itu harus, kalau ada kita dapat supranatural gitu, pengalaman supranatural, ya kita ngotot Tuhan aku mau gitu, ngotot kayak Yakub ngotot minta diberkati. Ya mungkin itu aja sih bro. Thank you. Siap. Terima kasih. Ko Peter ini selalu menyajikan kesaksian luar biasa ya. Mantap. Ya, kalau yang belum tahu kairos itu bahasa Yunani, artinya waktu Tuhan. Kairos itu waktu Tuhan. Tapi memang yang seringkali berhubungan dengan sesuatu yang tiba-tiba. Misal kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, itu kairos. Waktu Tuhan artinya. Nah, tadi Ko Peter memang benar ya bahwa apa ketepatan istilahnya mungkin ya, ketepatan menanggapi tawaran Tuhan. Jadi memang ya mungkin ada tawaran Tuhan yang bentuknya itu jangka panjang yang kita bisa renungkan dulu untuk waktu yang lama baru kita putuskan, tapi ada juga tawaran Tuhan yang bentuknya harus segera. Karena ya kita lihat dalam keputusan hidup kita aja lah. Ada keputusan yang bisa kita renungkan dulu, kita pikirkan, kita buat dalam doa, mungkin kita puasakan, kita analisis, sebagainya macamnya gitu ya. Tapi ada keputusan-keputusan juga yang memang harus segera. Gitu ya kan, ya sama. Tuhan juga memberikan tawaran pun sama seperti itu. Ada keputusan yang memang bisa kita keep dulu, kita renungkan, gitu kan. Kita bawa dalam doa dan puasa. Bisa ada keputusan, ada tawaran Tuhan yang memang harus segera dilakukan saat itu juga. Nah, dari sini Yakub juga menunjukkan hal itu. Ketika ada seseorang laki-laki bergulat dengan dia, ini memang tiba-tiba. Jadi lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing, tiba-tiba sekali memang. Nah, di sini ini ngototnya Yakub kelihatan. Gitu. Ya kalau kesaksian dari saya secara pribadi ya, termasuk Jazz ini pun juga bentuk kengototan saya sebenarnya. Salah satu hal gitu kan. Kengototan saya juga berkontribusi dengan jadi adanya Jazz ini.
Itu juga salah satu hal juga kontribusi dari kengototan saya. Ini karena saya mendapat kerinduan yang luar biasa dari Tuhan, Tuhan taruh kerinduan yang luar biasa ke saya. Saya buat dalam pergumulan berbulan-bulan juga, bersama dengan istri juga. Ya kan, kita diskusi, kita buat dalam doa, kita gumuli, kita renungkan gitu kan. Ya, dan dengan modal kengototan lah akhirnya kita mulai. Ya. Saya coba beranikan diri kita di bawah naungan komunitas Hope untuk kita mulai jazz ini. Itu juga salah satunya juga hasil dari kengototan saya. Gitu. Jadi kengototannya emang penting sebenarnya. Dan ini bentuk relasi. Kalau kita baca baik-baik, ini bentuk relasi Yakub dengan Tuhan ini begini. Bagaimana Yakub sangat menginginkan berkat itu kan begitu. Bentuk relasi. Kalau relasi kita dengan Tuhan ya biasa-biasa saja, tidak ada dinamikanya ya. Saya pikir menurut saya secara pribadi membosankan pasti. Tapi kalau relasi kita dengan Tuhan ada banyak dinamika, gitu ya, ada dinamika naik turun kayak kapan minggu yang lalu saya lupa waktu itu membahas apa, main roller coaster sama Tuhan. Kita naik turun ya kan, begini begitu kita coba seakan kita mau maksa Tuhan, seakan Tuhan maksa kita sebagai macamnya, itu justru menarik. Justru itu menarik. Nah, dan itulah menunjukkan pergulatan Yakub itu seperti itu sebenarnya. Salah satunya ya, ini saya buka karena sedikit. Pergumulan Yakub itu ya ini sebenarnya begitu. Pergumulan Yakub dengan Allah itu begini maksudnya. Gitu. Jadi saya sedikit bahas ya. Jadi tidak pernah ini ditanggapi. Jadi tidak ada satu tafsiran pun dalam tafsiran Yahudi, bahkan dalam tafsiran Kristen, tidak ada satu tafsiran pun yang mengatakan bahwa ini tuh Allah, ini fisiknya Allah gitu ya, bergulat dengan Yakub secara fisik tuh enggak. Tidak ada satu tafsiran pun mengatakan demikian. Ya, tidak ada. Gitu. Jadi ini memang bukan fisik Allah secara fisik dan Yakub secara fisik bergulat tuh enggak. Tidak demikian. Gitu kan? Lalu apa? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Tapi tadi Komputer juga jelaskan dan saya juga sangat setuju bahwa yang penting memang bukan siapanya. Tapi pesannya apa, makna pergulatannya apa dan hasilnya apa, itu yang penting. Gitu ya. Jadi makna pergumulannya apa, pesannya apa dan hasil pergumulannya apa. Hasil dari pergulatannya dia dengan sosok ini apa. Itu yang paling penting. Bukan siapa dengan siapa dia bergulat, itu tidak terlalu penting sebenarnya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, sampai sini mungkin boleh satu orang lagi. Mungkin masih ada yang mau memberikan kesaksian, sharing atau mau bertanya, satu orang lagi juga boleh, monggo silakan. Monggo silakan itu. Saya bertanya satu aja, Pak. Pertanyaan saya ini berhubungan dengan lawan gulat Yakub. Ada apa dengan Fajar gitu? Kenapa ketika dia melihat Fajar menyingsing, jadi dia merasakan ada sesuatu gitu? Itu pertanyaan saya. Ada apa dengan Fajar gitu? Terima kasih. Mantap, ini pertanyaan yang bagus. Kebetulan dari sumber yang saya baca ada yang menjelaskan itu. Sebenarnya saya mau jujur dulu. Jadi pembahasan tentang pergulatan Yakub ini saya bagi jadi dua. Ya, jadi dua sesi. Sesi malam ini dan minggu depan saya akan lanjutkan. Kenapa? Karena sesi yang kedua saya tidak siap mempersiapkannya. Jadi persiapan saya kurang untuk menyiapkan yang sesi kedua. Tapi masih berkisar tentang pergulatan Yakub. Gitu. Jadi yang sesi yang kedua itu tentang makna pergulatan Yakub secara figuratif, khususnya dalam perjanjian baru apa. Nah, itu nanti sesi kedua. Tapi jujur saya tidak cukup siap mempersiapkan itu, maka saya akan taruh itu di minggu depan. Nah, jadi minggu depan saya akan bahas itu dulu sedikit.
tentang sesi yang kedua. Jadi pergulatan Yakub ini dimaknai secara figuratif dari sudut pandang perjanjian baru. Nah, yang akan saya bahas nanti malam hari ini itu pergumulan Yakub secara konteksnya apa. Jadi berdasarkan konteksnya. Itu yang akan saya bahas di pertemuan nanti. Nah, fajar itu apa? Nah, secara konteksnya ini ada hubungannya dengan cerita rakyat setempat sebenarnya. Ya kan? Jadi kenapa kok fajar? Ada apa dengan fajar? Secara konteks bacaan dan konteks waktu kejadian Yakub ini, zaman Yakub hidup, ini ada hubungannya dengan cerita rakyat setempat. Gitu ya. Apa itu? Nanti akan saya bahas. Ya, tapi secara figuratif, dilihat dari kacamata perjanjian baru, nah itu akan dibahas minggu depan. Soalnya minggu depan datang lagi, gitu ya. Minggu depan datang lagi. Karena saya tidak cukup waktu untuk mempersiapkan yang sesi kedua itu. Nah, oke. Sekarang kita sudah jam 8 ya, maka saya akan memberikan beberapa pemaparan yang semoga bisa membantu kita semua untuk memahami perikop malam hari ini.